Hari ini hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Pada kesempatan kali ini mungkin tidak akan terlalu panjang ya, untuk menyampaikan kiranya apa yang biasa disampaikan setiap minggunya agar ada yang dapat didengar untuk jadikan bahan perenungan atau pelajaran bersama bagi para Buddha Mamaka sekalian. Karena hari ini kebetulan Lumpo juga sedang berada di sini. Nah, ditambah lagi kondisi cuaca juga kurang begitu mendukung, kena hujan turun seharian, walaupun tidak deras tapi cukup membuat kondisi sekitar menjadi lembab dan basah. Jadi karena sehubungan dengan Lumpo juga masih berada di sini, masih tentunya banyak kesibukan yang perlu untuk dilaksanakan. Jadi jarang-jarang ada beliau datang. Di saat beliau datang tentunya juga memberikan satu kehangatan tersendiri bagi para biku, murid-murid beliau, anak cucu beliau. Seperti kemarin juga pada saat beliau baru tiba, beliau juga masih menyempatkan untuk bercerita, memberikan pandangan-pandangan kepada para biku murid-murid beliau sehubungan dengan bagaimana menjalankan hidup kebikuan serta berpikir bijak di dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang biku di dalam Buddha Sasana ini, terkhusus di mana bagaimana seorang biku itu untuk menyampaikan atau mengucapkan apa yang akan disampaikannya. Itu semua perlu untuk berpikir bijak-bijak. Nah, di mana beliau katakan bahwa beliau sendiri pun mengenai mana yang kiranya itu akan menjadi persoalan, akan menjadi sumber keributan. Sekalipun beliau tahu, beliau pun katakan bahwa lebih baik tidak perlu mengatakannya. Apalagi hal-hal mana yang begitu beresiko untuk kelangsungan dari Buddha Sasana ini, maka itu tidak perlu untuk disampaikan. Namun walaupun demikian, tentunya kita juga perlu untuk memahami bahwa memang dalam kehidupan, baik di zaman Sang Buddha pun sudah banyak modelnya, banyak macamnya, di mana Sang Buddha menetapkan winaya sebegitu banyaknya. Sila dalam aturan para biku yang mencapai 227, sila bikuni yang juga jumlahnya 300 lebih, belum lagi aturan-aturan kecil lainnya yang termuat di dalam Abhisamacharika Sika. Nah, dimana itu semua keseluruhannya merupakan kelakuan-kelakuan buruk dari para biku bikuni pada zaman itu. Makanya jikalau di zaman ini terdapat hal-hal yang kiranya tidak begitu sejalan dengan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang yang bersungguh-sungguh dalam praktek Dhamma, maka juga tidak perlu untuk merasa heran, karena semua itu memang sudah ada sedari zaman Sang Buddha sekalipun. Ini pandangan yang beliau sampaikan. Ini sedikit menguatkan bagi kami di sini ya, sebagai biku murid-murid beliau, tentunya dalam melihat mana yang kiranya ada ketidaksesuaian dan lain sebagainya, untuk mengambil cerminan bahwa di zaman Sang Buddha pun bukan main juga. Nah, ini. Namun sekali lagi semuanya kembali lagi kepada diri sendiri. Nah, makanya mengingat akan hal ini, memang ada kalanya di mana terkadang jauh lebih baik itu untuk tidak perlu terlalu
uh, berkontribusi lebih, atau memaksakan kehendak untuk menonjol atau berada pada posisi yang riskan. Cukup untuk hanya sekedar tidak melakukan kesalahan-kesalahan kecil saja rasanya sudah cukup. Ini di dalam kehidupan, karena cenderung dalam berbagai hal sesungguhnya dia tidak perlu melakukan atau mengatasi apapun sebagai bentuk penyelesaian dari sesuatu yang muncul, karena tidak sedikit yang mana persoalan yang muncul tersebut akan menemukan jalan penyelesaiannya sendiri tanpa perlu kita berupaya keras atau mengambil resiko yang begitu berbahaya. Ini banyak terjadi, dan terutama di dalam hal yang kiranya begitu riskan. Tentunya pelajaran yang seperti ini tuh begitu penting, untuk sedikit bersabar, menunggu, sampai perlahan-lahan semua itu menjadi pudar dengan sendirinya. Walaupun memang sesungguhnya ada hal-hal mana yang perlu untuk ditindak lanjuti secara cepat dan sigap, namun terkadang tidak perlu juga untuk sampai mengambil resiko yang begitu mendalam. Inilah seni dalam menjalani kehidupan seperti ini. Terutama ya kalau misalnya diambil contoh dari seorang pilot, penerbang. Tentunya seorang pilot yang berusaha untuk menghindari berbagai macam bahaya yang ada di depannya, dibandingkan harus mengambil resiko. Tentunya seorang pilot yang memiliki rasa takut itulah kan dapat bertahan lebih lama, karena ia yang berani misalnya menemukan gumpalan awan besar di hadapannya, mengambil resiko dengan keberaniannya untuk memecah awan tersebut. Itu terkadang juga dapat begitu berbahaya. Makanya jalan untuk mencari jalan menghindar tentunya akan lebih memiliki potensi besar untuk menyelamatkan diri dan orang-orang yang di bawah lainnya di belakang. Inilah dalam kehidupan ini. Namun bukan berarti mengajarkan untuk menjadi seorang yang pengecut. Sesungguhnya menunggu itu bukanlah berarti tidak berani mengambil keputusan, karena sebenarnya menunggu itu pun sudah merupakan bentuk untuk mengambil keputusan. Hanya saja memang tidak melakukan tindakan yang mana melihat dampak daripada akan betapa rusaknya itu semua. Jadi dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang mana apabila kita ingin bertahan hidup lebih lama, ingin lebih berbahagia, tentunya rasanya jalan untuk tidak perlu terlalu berlebih itu adalah jalan yang terbaik. Terutama dalam hal kebahagiaan di dalam diri manusia. Cenderung manusia itu memiliki imajinasi atau angan itu yang melebihi daripada kenyataan. Contohnya, ketika misalnya kita berada di saat ini hidup di negara yang beriklim tropis, yang mana mungkin sebagian besar akan merasakan betapa panasnya udara di sekitar lingkungan
udara yang panas, lalu berangan mungkin kiranya jika tinggal di negara yang terdapat musim dingin, tentunya akan merasa nyaman. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah jika benar-benar tinggal di negara yang memiliki musim dingin, sedang dalam kondisi cuaca dalam musim salju, misalnya musim dingin, apakah benar-benar akan bahagia? Coba dibayangkan bagaimana rasanya hidup di negara yang memiliki musim dingin, yang terdapat di sekitar lingkungannya itu turun salju. Mungkin untuk keluar rumah saja, untuk pergi ke toko membeli sesuatu juga sudah begitu sulitnya. Kita tidak bisa untuk pergi keluar dengan menggunakan sendal jepit. Tentu sudah pasti harus menggunakan kaos kaki, lalu sepatu yang tebal, lalu penutup telinga, pakaian yang berlapis-lapis dan lain sebagainya. Di sini saja sudah menandakan ya tidak sesederhana seperti hidup di negara dengan iklim yang panas. Lalu belum lagi tidak semua toko juga pada saat kondisi lingkungan cuaca demikian itu buka. Belum lagi apabila memiliki mobil juga atau kendaraan yang dimiliki tersebut, mesinnya yang berada di dalam mesinnya itu, cairan-cairan yang ada di sana juga bisa saja membeku, atau bahkan mungkin bisa dalam keadaan di mana tidak dapat menemukan kendaraan sendiri karena tertutup salju dengan begitu lebatnya. Semuanya bisa terjadi. Jadi inilah yang mana terkadang ekspektasi atau angan di dalam kehidupan seorang manusia itu terkadang tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi ini ilustrasi sederhana yang mana dengan jelas sekali di saat kita memikirkan akan adanya kebahagiaan di satu tempat ketika sampai di titik-titik tertentu, tetapi sebenarnya jika sampai ke benar-benar di titik tersebut, sesungguhnya bukanlah kebahagiaan yang didapat. Maka mungkin akan kembali lagi juga kepada kondisi yang tidak jauh berbeda, yang disebut dengan mode default. Kembali lagi ke sana. Ini juga sama seperti mungkin jika dibayangkan atau kita coba compare dari kehidupan manusia pada tahun di abad ke-90, di abad ke-19 ya, dengan di abad ke-21 ini. Jika dipikir lebih lanjut, kalau misalnya ditanya, diambil survei, orang-orang di abad ke-19 apakah memiliki kehidupan yang sudah cukup bahagia dibandingkan dengan yang kita miliki saat ini, mungkin juga mereka akan mengatakan bahwa apa yang mereka lihat itu adalah kondisi tempat tinggal mereka yang masih tergolong kecil, yang mungkin mereka akan mengatakan bahwa tempat tinggal orang-orang di abad 21 ya lebih besar. Tapi sekarang ketika ditanyakan orang-orang di abad ke-21 juga tetap akan kembali mengatakan bahwa tempat tinggal yang ada juga mungkin masih begitu sempit. Jadi artinya sebesar apapun tempat tinggal yang dimiliki, ukurannya itu bertambah dari setiap abadnya, tetap saja orang-orang pada abad tersebut akan menganggap itu sebagai apa yang kecil. Dan ini tertuang dari bentuk
ketidakpuasan. Nah, semua tidak dapat berpuas diri dengan apa yang dimiliki. Padahal sesungguhnya di sinilah letaknya, di mana dalam kehidupan kita semakin kita dapat atau mampu untuk memiliki kepuasan di dalam diri terhadap apa yang sudah dimiliki saat ini, maka di sanalah letaknya kebahagiaan itu berada. Tapi sampai kapanpun di mana kepuasan tidak pernah ada batasannya, maka sampai zaman manapun, sampai memiliki materi sebanyak apapun, juga tidak akan pernah ada cukupnya. Dan inilah yang mana banyak dari individu-individu yang hidup di dunia ini itu terjebak di dalamnya. Karena ketika kita sampai pada satu titik atau satu pencapaian, itu akan melihat kepada orang lain yang memiliki pencapaian lebih, dan di sanalah kita akan mulai merasa kurang lagi, dan terus menerus, sampai kapanpun, sampai setinggi apapun pencapaian yang diraih, tentunya akan menemukan lagi yang lebih tinggi lagi, dan di sanalah letaknya tidak dapat menemukan kebahagiaan di dalam hidup ini. Jadi kapan dapat untuk berpuas dengan apa yang sudah ada, apa yang sudah dimiliki, menjaganya dengan sebaik mungkin, lalu menjalani hidup dengan sebagaimana adanya, untuk menjalaninya tanpa melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, terus melatih dhamma, hidup sesuai dengan kode etik, dengan sila yang ada, hukum yang berlaku, lalu kemudian berusaha untuk menjalani dhamma, mulai dari mengembangkan praktek berdana, menjaga sila, melatih samadhi. Ini merupakan jalan yang terbaik untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam hidup ini. Ya, mungkin untuk hari ini kiranya ini saja yang dapat disampaikan. Semoga ini dapat diambil sebagai manfaat untuk kembali mengingatkan kita lagi bahwa sebenarnya tujuan daripada hidup di dunia ini itu adalah untuk mencari apa dan untuk menemukan apa. Karena kebahagiaan untuk diri sendiri yang dapat dirasakan dalam kehidupan ini, juga di kehidupan mendatang, itulah prioritas utama. Dan kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang sama sekali tidak merugikan atau membuat penderitaan bagi pihak manapun. Itulah kebahagiaan yang murni dari diri sendiri yang bahagia dengan tanpa syarat tersebut, kebahagiaan yang bersih tersebut, maka akan membawa kebahagiaan ini kepada lingkungan sekitar dan akan memberikan semakin besar manfaat bagi banyaknya makhluk hidup yang ada di dunia ini. Mungkin semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua dan semakin maju di dalam Buddha Dhamma.